Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pemilu 2024 telah berjalan aman, damai, dan lancar dengan segala dinamikanya, berlangsung satu putaran saja. KPU Pusat telah menetapkan hasil pemilu nasional tahun 2024. Telah menetapkan dan mengesahkan hasilnya secara nasional sesuai jadwal pada Rabu 20 Maret 2024. Penetapan dilakukan setelah rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dinyatakan oleh KPU selesai. Rekapitulasi meliputi perolehan suara di 38 provinsi dan 128 wilayah luar negeri. Kembali, Indonesia menunjukkan kebesarannya. Meskipun sebagai negara yang majemuk dan plural, penuh keragaman dan perbedaan agama, suku, bahasa, bangsa, dan ribuan gugusan pulau, kita mampu melaksanakan demokrasi, ajang pesta rakyat dengan damai dan demokratis. Sebuah perhelatan akbar dan super rumit, complicated, tapi pemilu 2024 telah berjalan aman, damai, dan lancar. Melibatkan sekitar 5,7 juta atau tepatnya sebanyak 5.741.127 orang anggota KPPS dalam pemilu 2024. Bertugas di 820.161 TPS. Pemilu juga secara terbuka, sangat transparan, menyertakan insan media, netizen, dan pengamat secara terbuka, melibatkan publik dari semua jenjang dan tingkatan. Di tengah beberapa atau sebagian kecil menyebut, meneriakan ada pemilu curang, dan curang. Tapi itu tak serta-merta terbukti. Meskipun tentu masih belum sempurna dalam pelaksanaan pemilu yang begitu lengkap dan serentak ini. Dalam pemilu presiden, wakil presiden, Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dinyatakan memperoleh 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari total suara nasional, sekitar 164.227.475 suara. Sementara itu pasangan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95% dari seluruh suara sah nasional. Dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengoleksi 27.040.878 suara atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah secara nasional. Setelah Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan dan mengesahkan hasil pemilu nasional, tinggal menunggu proses tahapan berikutnya. Adalah wajar jika ada yang kecewa, tidak puas, atau upaya menggugat hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi menjadi ajang konstitusional untuk memutuskannya. Sementara itu, isu, wacana, dan dinamika politik mewarnai adanya usulan hak angket yang diajukan oleh fraksi dan beberapa anggota DPR. Juga berkembang. Menariknya, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, menyampaikan sikap kenegarawanan dengan legowo menerima hasil pemilu dan keputusan pemilu nasional. Bahkan mengucapkan selamat kepada Presiden Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka. Semoga lainnya menyusul seperti PKB, PKS, PDI Perjuangan, dan berbagai elemen lainnya. Banyak kepala negara dan pemimpin dunia telah menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden terpilih, Jenderal TNI Kehormatan Haji Prabowo Subianto bersama Wapres terpilih, Mas Gibran Raka Buming Raka. Indonesia memasuki babak baru kepemimpinan Indonesia Maju yang berkelanjutan, yang juga merupakan sukses kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Sebuah semangat baru, rekonsiliasi, dan islah telah menjadi teladan bagi bangsa-bangsa dan negara-negara lain di seluruh dunia, yang sejatinya merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat bangsa dan negara Indonesia tercinta.
Mari kita kawal terus demokrasi Indonesia dengan menjaga apa yang telah baik dan lebih baik. Terus memperbaiki apa yang belum baik menuju lebih baik dan untuk mencapai Indonesia emas ke depan. Sebagai bagian dari juru bicara TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan Koalisi Indonesia Maju, saya menyampaikan terima kasih, hatur nuhun dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, yaitu KPU, baik dari tingkatan kabupaten, provinsi hingga nasional, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 120 negara, juga seluruh jajaran Bawaslu dan DKPP. Kepada seluruh jajaran TNI, Polri, serta segenap unsur pendukung pelaksana pemilu yang membuat pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, sejuk, dan lancar. Terima kasih juga untuk rekan-rekan pers, media yang selalu bersabar untuk meliput, mewartakan, dan membuka, mengkritisi, serta mengikuti setiap ajang perhelatan tahapan pemilu. Tentu saja disampaikan terima kasih secara khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo beserta seluruh jajaran pemerintahan dan birokrasi yang melaksanakan dan mengawal segenap pelaksanaan pemilu. Kami dan kita mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap ke depan, kembali bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar untuk membawa Indonesia ke arah kemakmuran, kemajuan, dan keadilan. Kami bertekad, berjuang, dan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga perjuangan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Sebagaimana pepatah bijak, luruk tanpa bolo, menang tanpa ngasora, sekti tanpa aji-aji. Dalam kehidupan untuk mencapai sesuatu yang baik, hendaknya berjuang tanpa massa, menang tanpa merendahkan atau mempermalukan lawan, berwibawa tanpa mengandalkan kekuatan. Masih di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita bangun semangat islah, rekonsiliasi dalam persaudaraan dan silaturahmi untuk mengutamakan pada kepentingan rakyat banyak, kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.